Kamu pernah nggak ngalamin itu? Maksudnya dirimu tuh sangat perhitungan sama uang. Yes. Dampaknya apa? Miskin. Miskin ya. Waktu itu mas saya sebelum tahun 2024 saya men-setting, meskipun saya sudah bekerja, saya men-setting saya makan 20.000 per hari. Saya men-setting uang saya tuh 20.000 per hari. Apa yang saya dapat? Nothing. Tapi ketika otak saya ubah gitu ya mas ya. Ketika saya jajan, tapi tetap ada takarannya ya mas ya. Soalnya saya juga punya financial planner saya sendiri gitu kan. Saya tidak lagi menakar terlalu kecil. Artinya kalau saya menakar terlalu kecil, tabungan saya jauh lebih banyak. Sedangkan uang itu adalah air. Uang itu adalah air teman-teman. Uang itu harus mengalir. Jangan mandek di kamu, nanti jadi air comberan, jadi busuk airnya. Uang itu harus mengalir. Jadi alirkan uangnya kemanapun. Uang itu harus mengalir, itu satu. Terus saya berpikir lagi, kalau saya jajan, ini adalah rezeki untuk pegawainya. Ini adalah rezeki untuk ownernya, untuk bisa membayar pegawainya. Uang ini akan mengalir lagi ke pedagang-pedagang lainnya. Jadi saya mulai merubah pemikiran saya nih mas. Ya Allah ya Rabbiku, aku sedang sedekah. Balik lagi mas. Uangnya datang lagi, nggak tahu dari mana. Tiba-tiba ada orang yang minta ini, tiba-tiba ada orang yang minta kelas, tiba-tiba menawarin seminar, tiba-tiba diundang ke sini, ke sana, ke situ. Jadi saya bingung, oh my god. Hukum frekuensi. Kenapa orang dihujat malah makin kaya? Ketika saya dihujat mas, energi negatif yang mereka kasih diterjemahin sama Allah kepada saya jadi energi positif. Oke. Ya, makanya orang yang semakin dihujat semakin laris mas, semakin bagus rezekinya. Penjelasan ilmiahnya gimana tuh? Kalau misalnya dari ilmiah itu nggak bisa dijelasin mas. Ini permainan frekuensi. Jadi gimana jelasin? Nih, misalnya nih mas ya, Ya. frekuensi itu berasal dari otak diri kita, right? Dari otak kita sendiri, bukan dari otak orang lain. Ketika orang lain menghujat kita, tapi kita is okay, easy going, ikhlas kayak gitu. Yang sampai ke kita yang mana? Yang nyampe ke kita itu energi positifnya. Mereka negatif nih mas, nyampe ke kita misalnya gitu, bukan negatif, tapi jadi positif. Karena masuk ke kita. Itulah kenapa Allah kan melarang kita untuk menceritakan orang lain. Berkatalah yang baik daripada berkata yang buruk. Ketika kita berkata yang buruk, hati-hati. Kita menceritakan misalnya nih, lihat deh itu suaminya nyelingkuhin istrinya, terus tiba-tiba dia yang diselingkuhin. Itu fakta loh mas. Gak akan mati seseorang sebelum dia diuji dengan apa yang dia bicarakan. Oh, berarti timbal balik ya? Berarti ketika kemudian kita menghujat orang lain atau kemudian kita itu membuka aib seseorang secara publik, itu sebenarnya kita sedang mendownload supaya kemudian terjadi pada diri kita. Yes. Salah satu contoh, dia seorang aktivis dulu, sekarang dia jadi menteri. Dia aktivis anti korupsi, dan dia jadi menteri sekarang. Dan dia melakukan korupsi. Oke. Waktu dia muda, dia anti korupsi. Tapi ketika dia menjabat jadi menteri, dia jadi koruptor. Awalnya ngapain dulu ya? Yes, karena dia, benar kata mas ya, ngedownload. Makanya kalau kita ngeliat seseorang, misalnya nih kita nggak suka sama seseorang, kita berdoa aja, ya Allah ya Rabbiku, mudahkanlah dia agar dia bisa berubah. Jauhkan aku dari dia agar aku tidak terpengaruh sifat buruknya. Kayak gitu aja mending doanya. Tapi memang ini penting sekali Mas Bodi, karena banyak sekali orang yang dihujat, orang yang didolimi, ya orang yang dibongkar aibnya, itu justru malah naik level secara kemakmuran gitu loh. Jadi ini penting banget gitu, supaya jadi pesan buat semua gitu. Yes, Oke. itu faktor mas.